Aku memulai bangun sholat tahajud sejak tanggal 3 Februari 2025. Tentu rasanya berat, tapi kali ini aku merasa aku benar-benar harus merubah hidupku. Hidup yang lebih baik dan lebih disiplin. January is ending and February is start. Dalam video ini, aku akan membagikan langkah yang sedang aku lakukan untuk tetap disiplin dan istiqomah. So, let's get into it. Hari di mana video ini diambil, aku tetap bangun jam 3 pagi walaupun aku sedang tidak sholat. Tentu saja rasanya sangat sulit. Awalnya, aku pikir aku tidak perlu bangun. Aku berpikir mungkin haid menjadi waktuku agar bisa bangun siang. Jadi, apa yang membuatku tetap bangun? Menstruasi terjadi selama 6-7 hari. Dan sebelumnya, aku sudah membangun kebiasaanku untuk bangun jam 3 pagi selama 5 hari. Tentu saja aku tidak mau kebiasaanku bangun siang datang lagi. Sungguh pikiran yang aneh kalau aku masih berpikir kalau haid adalah kesempatanku untuk bisa bangun siang. Kalian juga pasti pernah mengalami di mana lagi rajin-rajinnya sholat tahajud, tapi tiba-tiba haid, dan tahajudnya jadi berantakan. Begitupun aku. Selama ini, aku selalu menetapkan tujuan untuk diriku sendiri. Tapi ketika aku merasa belum berbuat cukup, dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasiku, itu hanya membuatku semakin merasa lebih buruk. Sampai pada akhirnya, perasaan untuk berubah datang lagi. Kayak, aku perlu nih benar-benar merubah hidupku sekarang. Apa yang aku kerjakan? Tentu saja aku menyusun tujuan baru untuk diriku sendiri. Lalu gagal lagi, dan terus seperti itu. Kita terus-menerus diingatkan dan mengingat bahwa kita perlu menjadi versi yang terbaik apalagi untuk diri sendiri. We need to get better habits. Kebiasaan yang baik. Dan mungkin itu bisa sangat membebani. Yang pertama kali aku lakukan adalah membangun niat yang kuat. Umurku sudah hampir 25 tahun. Tinggal menghitung hari saja. And I feel stuck di umur yang sekarang. Dan aku tersadar bahwa satu-satunya yang bisa merubah apapun itu dalam hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Ali Imran, surah ketiga ayat ke-36 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu-lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di umur 20 tahunan ini, banyak hal yang bisa membuat kita overthinking. Apalagi tentang masa depan. Seringkali kita berpikir pengen punya hidup yang lebih baik, pengen hidup seperti orang lain, sukses dalam karir, punya pasangan yang baik, uang yang banyak, dan semua hal-hal baik yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kita tidak berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Mendekati yang punya hidup, merayu yang punya hidup, kita tidak menunjukkan bahwa kita pantas mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11 yang artinya, baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang menyertainya, secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum
hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Aku berpikir aku tidak boleh buang-buang waktu lagi. Umurku bertambah tanpa aku sadari. Aku merasa semakin banyak keinginanku, maka aku harus lebih sering mendekatinya. Bangun jam 3 pagi tapi tidak sholat, apa yang aku kerjakan? Dalam ceramah Ustazah Oki Setiana Dewi, aku belajar bahwa wanita yang haid tetap bisa beribadah di malam hari, walaupun tidak sholat. Tapi kita masih bisa berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, kita boleh meminta pengampunan kepada Allah. Jadi, kalau bisa beribadah di malam hari, kenapa tidak? Karena niatku adalah membangun kebiasaan bangun pagi dan meninggalkan bangun siang. Lagi pula, tugas kita di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi, yang aku lakukan selama haid adalah selalu bersolawat dan perbanyak zikir kepada Allah. Hari sudah menunjukkan pukul 9:30 pagi, dan aku harus bersiap untuk berangkat bekerja. Hari ini aku cukup dengan sarapan 1 buah naga. Kalau untuk sarapan, kadang aku juga makan nasi. Tergantung yang ada di kulkas. Aku lanjut nyiapin bekal ya. Bekal udah siap dan ini aku udah mandi. Jadi, let's get ready with me. Untuk outfit sehari-hari, apalagi untuk kerja, aku jarang banget pakai rok.
Di video ini aku kebetulan banget pakai rok karena emang lagi pengen aja sih pakai rok. Inilah dia aktivitas pagiku yang baru, semoga aku tetap istiqomah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.